Selamat pagi, matahari bersinar terang, jangan lupa berjemur, pakai baju terang, jangan gelap. 10-15 menit cukup baik untuk kesehatan kita, terutama menghadapi wabah ini. Keringet-keringet dikit, itu asik sekali ya. Oke, Galatia 3 ayat 15-25, kita akan belajar tentang apa tujuan hukum Taurat diberikan. Karena kalau kita ikut renungan beberapa hari ini, maka kita akan mulai bertanya-tanya, kayaknya hukum Taurat salah semua ya. Kalau gitu buat apa sih Tuhan kasih hukum Taurat? Kenapa kita perlu memperhatikan lagi hukum Taurat kalau begitu? Berarti kita bisa hidup semau kita aja dong. Atau ada yang nanya gini, kita nggak usah perpuluhan kali, karena perpuluhan juga ada di perjanjian lama. Nah, jawabannya begini. Yang pasti, hukum Taurat diberikan bukan untuk syarat keselamatan kita. Oke, itu dulu. Jadi buat apa? Ayat 19 bilang begini. Kalau demikian, apa maksudnya hukum Taurat? Dia ditambahkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan karena pelanggaran-pelanggaran. Maksudnya untuk menunjukkan kita tuh banyak pelanggaran. Kita itu banyak dosa. Bahkan kita itu binasa loh. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Kristus, sampai Kristus datang. Gospel jadi jelas buat kita. Apakah kalau gitu grace itu bertentangan gak sih sama hukum Taurat? Gospel sama hukum Taurat itu berlawanan gak sih? Sama seperti yang sekarang orang lagi ribut kan? Kayaknya bertentangan. Enggak loh. Justru hukum Taurat dan grace itu bekerja sama untuk mendatangkan keselamatan buat kita. What? Kok bisa? Gimana caranya? Ayat 22 bilang begini. Tetapi kitab suci atau hukum Taurat yang dimaksud sini itu telah mengurung segala sesuatu, bahasa Inggrisnya bilang telah mengurung seluruh dunia di bawah kekuasaan dosa. Jadi hukum Taurat bekerja sama dengan grace dengan cara gini, dia menyatakan dia mengurung dunia dengan dosa. Maksudnya apa? Gini loh, kita seringkali manusia merasa bisa baik. Kita ini sudah baik. Tuhan bilang, oke, gini ya, aku kasih hukum Taurat. Nih loh standar baik itu. Nih loh standar baik itu. Dari situ kita jadi sadar, wow, betapa gue penuh dosa. Betapa gue mau coba keluar kok gak bisa-bisa. Gue pikir gue baik, ternyata gue penuh dosa. Bahkan dunia saya ini penuh dosa. Dunia ini terkurung sama dosa. Jadi hukum Taurat membuktikan bahwa sekali lagi tanpa Tuhan, manusia nggak bisa keluar dari dosa. Ayat 23-24, Paulus menjelaskan di sini bagaimana hukum Taurat bekerja sama dengan grace. Ayat 23-24 ya. Sebelum iman itu datang, maksudnya Yesus, grace, gospel, sebelum itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi sebelum Yesus datang, sebelum gospel jadi jelas buat kita, sebelum grace jadi jelas buat kita, maka hukum Taurat berfungsi sebagai pengawal. Pengawal itu menjaga, pengawal itu menekan, pengawal itu memaksa terus memang menjaga. Sehingga kita tahu, waduh benar-benar kita dikurung sama dosa, benar-benar kita hidup dalam dosa. Ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita. Selain pengawal, hukum Taurat itu penuntun buat kita. Sampai Kristus datang, jadi dia penuntun yang terus mengawal kita, mengarahkan kita ke arah Kristus. Ke arah apa sih? Dituntun terus untuk sadar gini, lu dosa, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Binasa, binasa. Sebetulnya kita lagi dituntun sama pengawal yang kurang menyenangkan ini, kira-kira begitu. Untuk sadar kita butuh juru selamat. Untuk sadar kita perlu grace untuk selamat. Untuk sadar bahwa kita perlu gospel untuk menolong kita. Itu maksudnya penuntun. Itu maksudnya pengawal. Karena kalau kita belum mengerti hukum Taurat, maka kita nggak mengerti bahwa kita ini berdosa. Bahwa kita nggak mungkin bisa masuk surga. Orang yang nggak mengerti ini akan hidup tenang-tenang aja. Karena dia pikir dia baik, padahal enggak. Kalau kita nggak mengerti hukum Taurat dan semua akibat dan tuntutannya, maka kita nggak akan sadar bahwa kita butuh Yesus sebagai juru selamat. Nah, banyak orang bersaksi, walaupun tidak semua, bahwa dalam perjalanannya ikut Tuhan, untuk mengenal Tuhan dengan benar, itu melalui suatu tahapan yang disebut gini, ketidakdewasaan rohani. Kita hati mau sungguh-sungguh sih, tapi kita tidak dewasa.
Dan itu ditandai dengan ini, rohani yang ekstrim. Pernah ngalamin itu? Saya pernah. Jadi waktu saya baru kenal Tuhan, saya bertobat, saya begini, saya pikir saya selamat karena perbuatan saya, karena pertobatan saya. Kalau gitu saya harus semakin taat sampai saya bikin peraturan. Kita punya peraturan banyak sekali waktu itu. Saya nggak nonton bioskop sama sekali selama 12 tahun. Saya nggak ini, nggak itu. Semua saya ekstrim dalam kerohanian karena saya pikir itu yang menyelamatkan saya. Sampai Yesus jadi jelas buat saya. Sampai gospel jadi jelas buat saya. Sampai grace jadi jelas buat saya. Baru saya lepas dari penuntun itu. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Ayat 24. Sampai Kristus jelas buat kita. Gospel grace jelas supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Grace sudah jelas buat saya. Gospel sudah jelas. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Nah kalau begitu terus apa berarti setelah kita mengenal Tuhan, mengenal grace, mengenal dewasa, kita nggak lagi di bawah pengawasan penuntun, berarti kita bisa hidup seenak-enaknya? Sekali lagi jawabannya gini, jelas tidak. Contoh, waktu kita kecil, kalau lupa, lihat aja anak kecil, dia suka dipaksa sampai nangis-nangis untuk makan sama pengawasnya, penjaganya, betul nggak? Setelah kita dewasa, kita nggak lagi di bawah penjaga kita. Apakah berarti kita tidak makan? Enggak dong, kita malah suka makan. Sekarang setelah dewasa, kita nggak perlu dipaksa-paksa lagi. Kita makan dengan kesadaran, kita makan dengan senang hati. Jadi justru setelah kita mengenal Yesus, menerima grace, menerima gospel, maka kita akan jadi senang dengan hukum Taurat loh. Wow, kita akan bisa mentaatinya dengan lebih baik. Why? Kok bisa begitu? Yang pertama, contoh nih yang pertama. Matius 5 ayat 22, Tuhan Yesus ngutip hukum Taurat di situ. Barang siapa marah pada saudaranya, dia akan dihukum. Wah, coba. Kalau kita mengandalkan ini sebagai syarat keselamatan kita, betapa frustasinya kita. Karena betapa sering kita nggak suka sama orang lain. Karena frustasi lama-lama kita coba kompromiin hukum Taurat. Kita coba kurang-kurangin supaya gini. Supaya gua bisa masuk memenuhi standar itu. Coba lihat. Tapi tetap kita penuh rasa tertuduh. Kita rasa nggak mampu. Aduh, ya kan? Tapi setelah mengerti gospel, kita justru akan semakin sadar keterbatasan kita. Kita begitu ketemu firman tadi aja gini. Kita sadar, wow, saya nggak bisa. Dan kita akan menyadari betapa berharganya kasih karunia yang Tuhan berikan sama kita. Kita akan menyadari, wow, untuk itu loh Yesus disalib buat saya. Karena saya memang gak mampu. Dan kita akan terus belajar melakukan prinsip hukum Taurat tadi di bawah kasih karunia Tuhan. Di bawah kekuatan dari grace, kekuatan dari gospel. Nah, gospel ini yang kedua kan, justru gospel yang akan membuat kita, memampukan kita melakukan hukum Taurat dengan sukacita. Itu yang akan menjadi motivasi yang lebih kuat daripada rasa takut dihukum. Coba perhatikan lagi nih. Rasa takut dihukum akan membuat kita membenci Taurat. Anak itu dipaksa makan. Dia akan gak suka dengan aturan harus makan. Dan dia juga bisa membenci orang tuanya. Kita bisa jadi benci sama Tuhan, pahit sama Tuhan, merasa Tuhan tidak penuh kasih dan sebagainya. Jadi, gospel dan hukum Taurat itu bekerja sama untuk membawa kita menerima keselamatan dalam Kristus. Tanpa hukum Taurat, kita tidak akan pernah bisa menghargai God's grace. Betul? Kalau kita tidak sadar betapa buruknya dosa kita, betapa binasanya saya, maka God's grace tidak akan pernah berarti buat kita. Tidak akan pernah bisa mengubah diri kita. Karena kita nggak sadar kita perlu itu. Karena itulah Tuhan memberikan hukum Taurat buat kita. God bless you.